Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas kembali mengenai User Interface Design atau perancangan UI. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT ataupun video lainnya. UI Design. Sebelum mendesain sebuah UI, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Jadi, yang pertama kali, kita harus butuh lakukan konstruksi prototipe terlebih dahulu. Karena prototipe ini digunakan untuk mengecek usability, bisa nggak digunakannya. Dari sini, user akan mengecek, ketika dibutuhkan perubahan, maka dia akan define, ubah prototipenya, dicek lagi. Ketika user sudah happy, maka prototipe itu selesai. Berarti ini udah ready untuk masuk kepada tahapan konstruksi yang sebenarnya. Dalam hal ini adalah development. Adapun golden rules di dalam UI design. Apa saja itu? Place user in control. Pastikan user yang mengontrol sistem, bukan sebaliknya. Terkadang kita membuat suatu sistem itu secanggih apapun itu, ternyata user itu nggak mau pakai. Kenapa? Karena manusia yang dikendalikan oleh sistemnya. Nah, jadi berbeda dengan konsep robot ataupun AI pada umumnya, yaitu sistem yang akan menggantikan manusia, tetapi bukan menggantikan sepenuhnya. Lebih tepatnya adalah mempercepat, lebih efektif, lebih efisien. Nah, tetapi dalam perancangan UI, user lah yang harus mengontrol sistem. Golden rules berikutnya adalah reduce the user's memory load. Usahakan user tidak harus mengingat apa yang harus dilakukan. Karena manusia itu setiap harinya udah penuh dengan rutinitas, banyak aktivitas. Kalau diminta lagi user untuk mengingat, itu sangatlah capek. Jadi buatlah semudah mungkin. Pertama kali, kesan pertama orang menggunakan sistem, lihat saja dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Make the interface konsisten. Pastikan konsisten dari sisi warna, resolusi, ukuran, dan tata letak. Kalau ukurannya dia besar kecil, dia pasti nggak nyaman. Tata letak juga demikian. Jangan memaksa user melakukan hal yang tidak perlu. Misalnya, saat user ingin mencari data, tetapi sebelum mencari data diwajibkan untuk mengurutkan terlebih dahulu. Ngapain kita meminta user mengurutkan? Toh, dari sistem kan bisa kita buat aktivitas pengurutan. Setiap user, dia memiliki cara yang berbeda-beda dalam menggunakan komputer. Maka sediakanlah interaksi yang fleksibel. Misalnya, interface untuk memilih menu bisa menggunakan shortcut ataupun menggunakan mouse. Oke. Atau bahkan kita bisa menggunakan device lainnya. User harus bisa melakukan aksi cancel dan undo terhadap proses tertentu tanpa kehilangan data yang telah dikerjakan. Misalnya, saat user salah memilih menu, yang menghaluskan user itu harus balik lagi, atau user melakukan cancel. Nah, jadi apa yang sudah diinput, apa yang sudah dimasukkan, itu jangan hilang. Sediakan fasilitas customization untuk level user yang bersifat advance. Contohnya posisi menu bisa di-custom, kemudian header column untuk suatu tabel ataupun report. User bisa juga membuat makro untuk proses yang berulang-ulang. Contohnya aja, Excel. Dia kan ada sediakan fasilitas makro. Jadi, secara nggak langsung user bisa lakukan coding sendiri. Jangan membuat user mengingat atau mengatasi hal-hal teknis. Contohnya, backup data yang seharusnya itu dilakukan oleh sistem. Jangan meminta user untuk lakukan backup, apalagi harus connect ke ODBC ataupun server. Rancang interface yang membuat user itu bisa berinteraksi dengan objek yang muncul di layar. Jadi gambar bisa di zoom, bisa di stretch. Kurangi short-term memory pada user. User harus mampu mengulangi apa yang sudah diketahui dari program, tanpa harus menghafal langkah-langkahnya. Jadi step pertama, step kedua, step ketiga, itu mudah. Buatlah fasilitas default yang berarti. Misalnya, untuk kolom kota, kalau memang sistem itu berada di Medan, maka default value-nya adalah Medan. Tapi untuk mempermudah, sediakan juga lambang X untuk reset. Sediakan shortcut. Harusnya udah tahu, Ctrl C untuk copy,
Ctrl X untuk cut, Ctrl S untuk simpan. Visual layout harus berdasarkan dunia nyata. Contohnya, kalau saya mau menghapus data, saya boleh gunakan icon tong sampah. Nah, di sana kan udah merepresentasikan di dunia nyata tong sampah itu kan untuk membuang sesuatu. Nah, dalam sistem juga demikian. Interface dan informasi harus dirancang bersifat hierarki. Hierarki menu, ataupun ada detail dari setiap menu baru. Supaya apa? Jadi kita lakukan segmentasi. Satu pengelompokan ini khusus untuk fungsi tertentu. Contohnya kalau saya buka PowerPoint, nah itu kan ada pengelompokan untuk slideshow-nya, untuk desainnya, itu sudah dikelompokkan secara teratur. Dalam melakukan memastikan konsistensi dari sebuah interface, user itu harus tahu apa yang sedang dia kerjakan pada program. Contohnya ada Windows title, ada graphical icon. Jadi dia tahu saya sedang mengerjakan apa, saya sedang fokus di mana. Karena kalau memang saya ambil contoh, kita buka satu browser, Google Chrome contohnya, saya buka banyak tab nih. Kalau saya nggak memunculkan di title-nya, ini saya sedang membuka tab apa atau website apa, bagaimana saya bisa tahu sekarang saya lagi fokus di tab yang mana? Seperti itu. Konsistensi tampilan interaksi itu dalam satu sistem. Jadi interface pada sistem input customer janganlah berbeda dengan input sistem dari supplier, atau mungkin beda departemen tampilannya beda pula. Jadi lebih bagus semua departemen itu tampilannya konsisten. Manusia membenci perubahan. Jadi kalau model interaksi sebelumnya sudah sesuai dengan keinginan dari user, kita jangan mau ubahnya tanpa ada alasan yang kuat. Misalnya Ctrl S untuk simpan, kita malah ubah menjadi alternate S untuk simpan. Jadi pastikan semuanya itu sesuai dengan kebiasaan. Ya, makanya kalau dalam UI ada didampingi dengan UI UX seperti itu. Hal-hal yang perlu dianalisa dalam merancang sebuah interface ada user analysis. Jadi kita pahami end user yang berinteraksi dengan sistem melalui interface. Task analysis dan modeling memastikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh end user. Analisis display content memahami isi yang harus ditampilkan sebagai bagian dari interface. Misalnya di restoran, tampilan menunya kan dia dalam bentuk kotak-kotak nih, jadi lebih memudahkan. Dalam kotak-kotak itu ada gambar makanannya. Jadi display content itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Analisis dari work environment, memahami lingkungan kerja di sekitar user. Mengapa? Lingkungan kerja juga merupakan bagian yang butuh dianalisa. Misalnya kalau lingkungan kerja itu semuanya menggunakan Android atau iOS, maka kita buatlah program sistem itu dalam bentuk apps. Tetapi kalau memang mereka tidak mengandalkan handphone, tetapi mengandalkan web semata, maka kita buatlah website. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan kerja. Kembali lagi ke user analysis, bagaimana cara melakukannya? Bisa dengan cara interview, karena interview itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif. Jadi kita bisa banyak bertanya, kemudian kita bisa lebih mendekatkan diri dengan emosinya mereka, dengan motivasi mereka. Dari sisi user input, user bagian penjualan, dia kan pasti sering bertemu dengan customer, yang akan sangat membantu software team dalam mengerti kebutuhan di sisi sales. Marketing input, maksudnya adalah apa yang menjadi input dari tim marketing, yaitu analisa market. Itu bisa membantu memahami setiap segmen pasar yang berbeda-beda. Jadi mereka dimudahkan untuk lakukan analisa. Support input, atau input dari tim support. Karena setiap harinya mereka yang mendapatkan masukan, apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang user sukai, apa yang tidak disukai, serta fitur-fitur yang diinginkan. Kalau dalam task analysis and modeling, analisis ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah ada tugas yang dilakukan software pada keadaan tertentu? Kalau ada, bagaimana perilakunya? Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada tugas atau subtugas yang dilakukan software selama user bekerja? Adakah permasalahan tertentu yang akan dimanipulasi user?
selama software mengerjakan tugas? Bagaimana urutan pekerjaannya? Bagaimana hierarki pekerjaannya? Ini harus dijawab, sehingga kita tahu bagaimana user melakukan pekerjaan. Biasanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, software engineer dia akan menggunakan teknik. Tekniknya apa? Kalau use case, untuk memahami skenario, task elaboration, untuk menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil yang lebih mendetail. Kalau object elaboration, menguraikan objek. Tujuannya untuk mencari karakteristik dari masing-masing objek. Workflow, mencari tahu urutan pengerjaan tugas. Hierarchical representation, kita mencari hierarki. Berikutnya adalah masalah display content. Display content bisa dalam format yang gimana? Bisa dalam bentuk karakter base, memo, spreadsheet, formulir, atau graphical display, histogram, model 3D, foto, specialized information, maybe audio, video, atau yang sekarang ini kalau kita lagi masuk ke dalam eranya metaverse, bagaimana menyajikan dalam bentuk virtual reality ataupun augmented reality. Jadi intinya display content adalah objek yang ditampilkan, bisa salah satu atau gabungan dari format tersebut. Lingkungan kerja, selain dari yang tadi saya jabarkan, butuh juga perhatikan arah pencahayaan lampu, keyboard dan mouse yang nyaman digunakan, tinggi posisi duduk, jarak monitor, kursi yang dipakai, kebisingan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kupas sedikit mengenai kebisingan. Jadi kalau lingkungan kerja itu bisik, maka kita bisa membuat satu sistem di mana lebih banyak mengandalkan hands-free atau yang sebagainya. Jadi intinya adalah disesuaikan saja dengan kondisi lingkungan kerja. Bersamaan dengan perjalanan pelancangan user interface, ada lagi 4 hal baru yang juga harus dirancang. Seperti apa? Sistem response time. Kemudian user help, bantuan. Error information handling. Menu dan comment labeling. Sistem response time itu seperti gimana? Jika response time terlalu lama, user bisa merasa frustasi dan stres. Jadi ada lagi variability, yaitu selisih antara response time dengan rata-rata response time. Jika rata-rata response time itu 0,1 sampai 2,5 detik, berarti 1 detik bisa dikatakan masih wajar. Jadi kita harus sering lakukan pengukuran. Ketika tampilan maksudnya yang sesuatu yang mau ditampilkan itu response time yang udah melebihi dari yang waktu yang wajar biasanya, maka itu harus dilakukan optimasi atau dianalisa kembali. User help ini membantu user mencari jawaban ketika terjadi masalah. User help membuat ketergantungan kepada software engineer itu lebih berkurang. Kan tentunya nggak nyaman. Seorang developer dia udah buat softwarenya tapi terus diganggu. Ibaratnya mencari seorang tukang untuk membangun rumah, tapi setiap hari kita terus kontak tukangnya. Air saya bocor, listrik saya bermasalah, itu kan tukangnya, kayaknya pekerjaan saya nggak pernah siap-siap ya. Seperti itu. Jadi dalam banyak software, help itu dibuat dalam bentuk dokumentasi, bisa user manual, print out, ataupun di-embedded masuk ke dalam software. Error and warning information handling. Bayangkan, user biasa menerima informasi. Application has been forced to quit because of an error of type 1023 has been encountered. Dia mana mengerti apa itu 1023? Apa yang menyebabkan error tersebut muncul? Apa yang harus dilakukan supaya dia nggak error? Apakah error tersebut bisa merusak data saya? Jadi, kalau sistem warningnya seperti ini, dia akan takut. Kenapa kita nggak buat seperti ini? Aplikasi dihentikan. Karena koneksi ke database server terputus. Periksa kembali koneksi atau hubungi technical support. Nah, ini kan lebih manusiawi. Jadi software engineer harus bisa melihat juga setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Dan error message harus di-custom. Menu, komen adalah interaksi yang umum. Label itu harus mewakili fungsi dari menu dan komen itu sendiri. Jadi dia bisa memperkirakan. Kalau saya klik tombol ini sebenarnya apa? Jadi udah ada labelnya. Contohnya saya sediakan satu kolom ada tanggal, format tanggal. Tapi ini tanggal apa? Nah, dia harus informasi di samping. Saya masukkan tanggal lahir. Oke, berarti ini adalah tanggal lahir. Kalau saya tulis tanggal daftar, berarti kalender yang saya pilih itu adalah pendaftaran.
Dengan berkembangnya user interface yang bersifat grafis atau visual, interaksi melalui menu semakin bergeser. Semakin menggeser, maksud saya, menggeser yang komen. Atau kalau misalnya pengguna Linux, biasakan lebih banyak berkutat dengan terminal. Nah, jadi kalau udah ada grafis, ya berarti terminal itu udah jalan digunakan. Karena namanya manusia, dia pasti lebih menyukai visual daripada tulisan semata. Tetapi jangan salah, masih banyak power user yang lebih suka bersifat comment oriented. Saya pribadi termasuk kategori dari pecinta comment oriented. Kenapa? Karena kadang dengan comment oriented, saya bisa mengasah pikiran saya, kemampuan berpikir saya, dan daya analisa juga. Demikian pemaparan saya mengenai user interface design untuk part kedua ini. Semoga bermanfaat. Saya Darwin. Terima kasih.